Pemirsa, kasus perundungan di sekolah kembali terjadi. Kasus terakhir terjadi di sebuah sekolah di Purworejo, Jawa Tengah. Mengapa kasus perundungan ini selalu terjadi dan apa yang menjadi akar penyebabnya, dan pemerintah sepertinya tidak mampu untuk mencegahnya. Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada Ai Mariati Soliha yang telah hadir bersama kami di studio. Serta kita juga sudah terhubung melalui sambungan Skype bersama anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Nasdem, ada Rian Firmansyah. Saya sapa dulu, selamat pagi Mbak Ai, selamat pagi juga Mas Rian. Baik, saya ke Mbak Ai dulu. Mbak Ai, ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun, terutamanya sekarang di Januari sampai dengan Februari 2020, banyak sekali kasus-kasus perundungan di sekolah yang terjadi, dan kita lihat bahkan ini sudah ada yang sampai melakukan percobaan bunuh diri dan lain-lain. Nah, ini apa sebenarnya yang terjadi? Apakah sekolah lagi-lagi gagal dalam tanda kutip melakukan fungsi pengawasan dan juga fungsi mendidik anak-anak ini dan juga mendampingi mereka? Ya, pertama ini saya harus sampaikan rasa prihatin ya, rasa yang sangat begitu kuat ya, hebat ya untuk anak-anak kita di Purworejo. Mudah-mudahan ini cepat pulih dalam situasi yang saat ini sedang membutuhkan sekolah dan lain sebagainya. Tentu saja kita melihat banyak sekali faktor penyebab kenapa perundungan ini masih dari tahun ke tahun, bahkan di 2018 kita punya 107 kasus yang kita awasi, yang kita pantau di dalam pelaporan kami. Ini menandakan bahwa deteksi pada situasi bully, situasi perundungan itu memang harus ditingkatkan dari pihak sekolah. Kenapa? Karena memang banyak sekali faktor-faktor yang kemudian memunculkan situasi ini. Selain situasi yang seperti tradisional ya, ada misalnya pemalakan pada kasus Purworejo ini, ada kasus juga diantaranya perpeloncoan kalau kita tahu kasus-kasus yang pernah ditangani oleh KPAI. Kemudian juga alat berikutnya adalah media, misalnya mereka anak-anak SD sudah punya grup gitu ya, dan di dalamnya itu kalau orang tuanya juga melihat ya, mengawasi, bahkan guru juga saya kira harus mengawasi. Ini ada semacam kebiasaan baru, yaitu semacam olok-olok, kemudian ejek-ejekan berbasis cyber, berbasis media. Nah, ini sesungguhnya yang harus kita lakukan, bagaimana alat deteksi dari sekolah. Berarti deteksi adalah kunci ketika kita mau memotong atau mau menghentikan kekerasan bagaimana di sekolah perundungan ini harus kita lakukan pengawasan, karena bagaimanapun juga pola-polanya ini kan memiliki hal-hal yang baru, sehingga kita pun dari pihak sekolah tidak bisa hanya misalnya evaluasinya setiap hari Senin ketika upacara dan lain sebagainya, tetapi membutuhkan sebuah kontinuitas sistem di sini. Nah, kalau bicara soal reaksi sekolah ketika ada terjadi kasus perundungan, menurut Mbak Ai seperti apa? Ya, pertama sekolah seharusnya mendengar apa yang disampaikan anak-anak dan kemudian memastikan ada situasi aman bagi mereka. Nah, kalau kita melihat kasus ini lagi-lagi, situasi laporan siswa kepada guru itu seolah-olah tidak memberikan feedback pengamanan kepada pelapor. Padahal sesungguhnya ini sudah satu langkah lebih cerdas ketika anak mengalami situasi buruk itu terlaporkan. Nah, akan tetapi sekolah harusnya memiliki sebuah sistem pelaporan atau mekanisme ya, dan sesungguhnya itu tidak terlalu rumit untuk melakukan feedback pengamanan ini. Karena lagi-lagi yang terjadi adalah di antara sesama anak-anak ini, bahkan memang yang tertinggi adalah pelaku bullying dan yang merasakan bully itu adalah anak-anak oleh sesamanya. Ini mengalami situasi yang betapa mudah ketika persoalan ini disampaikan kepada guru justru menjadi sebuah feedback kekerasan kembali. Baik, kita ke Mas Rian. Mas Rian, ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang sepertinya belum ada terobosan yang dilakukan termasuk juga oleh Kementerian Pendidikan terkait dengan bagaimana memutus, bagaimana menghentikan perundungan di sekolah ini. Baik Mbak, kita juga dalam hal ini menyampaikan rasa prihatin yang mendalam tentunya, karena masalah perundungan ini atau bullying ini adalah masalah klasik sebenarnya yang memang harus segera ada satu program saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang mengkhususkan atau bila perlu mungkin ada satuan kerja khusus nanti yang memang khusus mengolah rumusan atau kebijakan tentang masalah pembulian ini. Karena bisa tidak sih DPR mengambil inisiatif? Tentu kami bisa mengambil inisiatif sesuai dengan mekanisme yang ada dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti kita tahu juga sebenarnya sudah ada Permendikbud tentang tindak kekerasan di dalam satuan pendidikan. Dalam hal ini kan
kasus ini adalah terjadi di satuan pendidikan. Tentunya permen tersebut kami pandang belum terlalu tajam untuk diimplementasikan. Maka dari itu perlu penetrasi ke arah yang lebih, mungkin pertama adalah tindakan preventif, terus juga ada program-program khusus. Seperti di negara-negara lain, bila kita komparasi ada yang disebut misalkan di negara lain pencegahan, mungkin namanya seperti apa, itu nanti bisa dirumuskan oleh bersama gitu kan. Agar tripusat pendidikan ini dalam konteks ini adalah keluarga, masyarakat, dan sekolah ini ikut mengawasi. Tentunya pengawasan ini juga harus benar-benar dipertajam juga, karena kasus ini menyeruak pun, masalah klasik menyeruak pun ini seperti pemulihan ini adalah satu cambukan untuk kita bersama sebenarnya, bahwa kenyataan atau fakta di lapangan mungkin ada beberapa kasus yang belum menyeruak gitu kan, belum memang terekspos gitu kan, atau tidak viral seperti sekarang gitu kan. Baik, Mbak, lantas kalau misalnya tadi katakan bahwa ini semua ingin terobosan, semua ingin benar-benar memutus. Lantas apa yang paling dilakukan selain tadi deteksinya ini harus dibenahi? Lantas sistem di sekolah seperti apa? Karena kita tahu mungkin idealnya kan ada guru BK di situ yang memberikan konseling ataupun juga membantu siswa ketika mereka punya persoalan, ketika mereka ingin mengadukan ketika mendapatkan tindakan perundungan dari temannya, tapi seringkali itu tidak berjalan dan ketika melaporkan itu malah menjadi target perundungan berikutnya. Ya, karena selalu basisnya kasus ya, bukan mekanisme. Seharusnya sekolah ini sudah betul-betul mengadopsi Permendikbud 82 2015, mengadopsi Permen PPA tentang sekolah ramah anak. Lalu ini menjadi perangkat yang tadi disampaikan. Alat deteksi juga terlihat bagaimana misalnya dari awal, misalnya kan kalau sekolah itu selalu mengadakan rapat kerja misalnya dari awal, kemudian punya peraturan-peraturan yang itu dipampang sedemikian rupa. Maka sesungguhnya ketika mengetahui ada suara-suara anak-anak memberikan pendapat, itu dijadikan basis sebuah kebijakan. Nah, sesungguhnya kan lalu bagaimana pada SDM guru, SDM BK, SDM psikolog misalnya yang harus terorganisir dalam melakukan sebuah tindakan-tindakan yang memang itu berbasis kepada situasi kondusif pembelajaran di sekolah. Nah, ketika itu sudah ada sistem ini, maka persoalan yang tadi itu langkah-langkah antisipasi apa, terobosan apa, dan inovasi apa akan terjawab. Saya yakin DPR juga mengetahui bagaimana sesungguhnya situasi pendidikan kita untuk membangun situasi yang ramah pada anak, anti kekerasan, memang harus setingkat memiliki sumber daya yang juga berbasis karena dari pada segi aturan anak. Sebenarnya aturannya sudah ada, tetapi persoalannya adalah implementasinya. Implementasi dan revitalisasi terhadap sumber daya yang sudah ada ini gitu. Berarti DPR dengan kata lain harusnya bisa mendesak juga untuk memperkuat seperti ataupun juga memastikan implementasinya di sekolah-sekolah pun juga bisa berjalan dengan sesuai dengan aturannya dong, Pak Rian. Ya, tentu. Dalam hal ini adalah kami sebagai anggota Komisi 10 DPR RI terus memberikan input dan masukan juga, terus juga pengawasan dalam konteks pengawasan regulasi. Tentunya sepakat kita bahwa kebanyakan di kita terfokus pada misalkan mengolah regulasi, tapi juga implementasi jarang untuk dilaksanakan sebenarnya. Itu yang jadi masalah gitu kan. Maka dari itu komponen-komponen pendidikan ini juga kita harus bersama-sama gitu kan melakukan terobosan. Baik Mbak, gimana? Nah, kalau misalnya adanya pengawasan lain selain mungkin dari pihak sekolah, kita tahu ada KPAI. Nah, bagaimana dengan di daerah-daerah? Apakah juga regulasinya ini memungkinkan adanya instansi ataupun juga badan-badan lain di daerah yang bisa membantu sekolah-sekolah ketika mereka mungkin atau paling tidak membantulah pengawasan sehingga ini jauh lebih bisa dideteksi dini? Sebelum ke sana sebenarnya pengawasan itu di yang tadi saya sebutkan tripusat pendidikan seperti masyarakat, keluarga, juga sekolah itu sebenarnya semua perangkat sudah ada sebenarnya menurut kami. Tapi yang kami soroti di sini adalah bagaimana pola dan metode sebenarnya. Pola dan metode pengawasan tersebut gitu kan. Jadi di Mbak Ai saya sampaikan juga di sini bahwa korban-korban bullying ini gitu kan terlepas dari sebab akibatnya, misalkan tadi kalau tadi disebut dalam kasus ini adalah anak berkebutuhan khusus, tentunya juga ini harus ada penyadaran juga untuk anak-anak atau adik-adik kita gitu kan dari semua stakeholder pendidikan termasuk tripusat pendidikan tadi, bahwa
harus menyadari bahwa pemerataan pendidikan semua anak atau siswa peserta didik juga mempunyai hak yang sama. Itu juga bagian penting sebenarnya dalam konteks tindakan preventif kita ke depan. Baik. Baik, terima kasih Mas Rian Firmansyah sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Mudah-mudahan juga nanti akan ada segera terobosan-terobosan yang juga bisa dilakukan oleh DPR, utamanya di Komisi 10. Tetapi kembali Mbak Ai, kita tahu bahwa ini satu sisi kita harus ada ataupun juga segera ada pembenahan, segera ada deteksi yang baik, segera ada terobosan yang baik juga di sistem pendidikan kita di sekolah utamanya. Tetapi satu lagi yang mungkin tidak boleh dilupakan bahwa bagaimana orang tua atau bagaimana keluarga pun berperan dalam pendidikan anak, setidaknya membuat mereka tidak gampang dalam tanda kutip untuk dibully, tetapi juga tidak menjadi pembuli. Iya betul sekali, ini tidak bisa dipisahkan peran keluarga, orang tua di dalamnya dan peran lembaga pendidikan di mana sekolah anak ini menerima anak-anak ini. Kita tadi terinspirasi soal sekolah inklusi ya, bagaimana kita juga harus mampu menanamkan kepada anak-anak untuk bahwa kita ini secara egaliter, bahwa kita ini sama-sama tidak boleh melakukan diskriminasi kepada siapapun. Karena sekolah ini didorong untuk menerima siapapun anak-anak yang memang membutuhkan pendidikan ya. Di antaranya ada yang berkebutuhan khusus seperti Ananda yang disampaikan tadi oleh Ibu Guru. Nah saya kira langkah awal memang setiap guru, setiap tenaga pendidik dan kependidikan ini menyampaikan bahwa situasi yang berbeda-beda di antara teman-teman, di antara anak-anak itu harus selalu menjadi situasi yang kebersamaan, kekeluargaan dan tidak boleh saling mendiskriminasi. Oke, jadi ketika mereka memutuskan menerima murid berkebutuhan khusus, iya, siswa yang ada di sana pun juga harus disiapkan. Harusnya menerima itu gitu, karena itu salah satu langkah utama bahwa sekolah inklusi adalah menerima segala ragam perbedaan. Nah berikutnya betul kembali kepada masalah orang tua bahwa di sini tidak boleh ada yang terputus tanggung jawab. Ketika seseorang sudah menitipkan ke lembaga pendidikan, apakah hanya lembaga pendidikan? Saya kira tidak. Bahwa keduanya bahkan sesungguhnya dibuat komite sekolah, bahwa sesungguhnya dibuat jaringan alumni misalnya dan lain sebagainya itu untuk membangun sebuah situasi yang kondusif terhadap sekolah itu. Intinya bahwa dengan kata lain untuk menghentikan perundungan, utamanya perundungan di sekolah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab bersama orang tua, dewan guru dan seluruh masyarakat yang terlibat di dalam sekolah. Dan harusnya kita bisa untuk memutuskan. Harus saat ini juga karena ini kasus-kasus tetap bermunculan dan sistem yang harus ada di sekolah itu harus segera dimunculkan, mekanismenya harus berjalan sehingga kita tidak lagi pemadam kebakaran melainkan kita menjalankan sebuah sistem program agar tidak ada kebakaran itu. Terima kasih Mbak Ai sudah bersama kami di Metro Pagi Prime Time.